Berdasarkan informasi dari WHO, virus corona tidak akan segera hilang, tetap ada di tengah masyarakat. Namun, bahwa konfirmasi COVID-19 positif naik sehingga totalnya menjadi 17.514 orang. Kasus positif corona atau COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Senin 2 Maret 2020. Sejak hari itu, jumlah kasus positif corona semakin meningkat dari hari ke hari. Banyak dari kasus positif berakhir dengan pengidap mengalami kesembuhan. Namun sayangnya, beberapa meninggal dunia. Jumlah kasus virus corona di Indonesia rata-rata bertambah 330 per hari. Keparahan COVID-19 itu cukup mirip dengan pandemi flu babi sebelumnya yang terjadi pada pertengahan tahun 2009 hingga tahun 2010. Tapi inti dari kedua pandemi tersebut adalah bagaimana sistem imun dalam tubuh kita bereaksi dengan benda asing seperti virus. Sistem imun, atau bisa disebut juga sebagai sistem kekebalan tubuh, adalah sebuah sistem yang melindungi tubuh manusia dengan tujuan untuk menangkal benda-benda asing seperti virus, bakteri, maupun mikroba lainnya sehingga tidak terkena penyakit. Ketika mikroba masuk ke dalam tubuh manusia, mikroba tersebut akan melewati 3 lapis pertahanan sistem imun. Lapisan pertama berisi sistem imun non-spesifik, terutama fisik atau mekanis, biokimia, dan humoral. Contohnya yaitu kulit, epitel, dan mukus. Pertahanan ini akan mencegah masuknya mikroba ke dalam tubuh. Pada pertahanan lapis kedua, terdapat sistem imun non-spesifik seluler. Pertahanan seluler ini nantinya akan mencegah mikroba yang berhasil masuk ke dalam tubuh dengan menghancurkannya. Contohnya, inflamasi dan sel-sel fagosit. Pada lapisan ketiga, sistem imun spesifik ini akan menangani mikroba yang masih belum ditangani oleh sistem imun non-spesifik yang telah dibahas tadi. Contoh dari sistem imun spesifik adalah sel limfosit B dan T dan antibodi. Terdapat 3 peran sistem imun bagi tubuh, yaitu fungsi utama dari sistem ini adalah sebagai pertahanan tubuh, baik itu penyakit yang bisa menular maupun yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Selanjutnya, sebagai keseimbangan homeostatis. Homeostatis ialah keseimbangan yang ideal dalam tubuh yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh dengan cara berinteraksi dengan seluruh sistem yang ada di dalam tubuh. Sehingga imunitas ini berguna untuk menjaga keseimbangan homeostatis supaya bekerja dengan baik. Yang terakhir sebagai perbaikan jaringan. Fungsi yang terakhir ini adalah untuk memperbaiki jaringan dengan cara mengeliminasi jaringan sel yang telah mati atau rusak dalam tubuh. Selain itu, dapat mengeliminasi sel yang tidak normal. Jadi, bagaimana virus corona menyerang sistem pertahanan tubuh manusia? Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 titik utama, yaitu mata, hidung, dan mulut. Seketika telah masuk ke dalam tubuh, virus akan menumpang ke dalam cairan-cairan tubuh untuk menyerang bagian-bagian tubuh spesifik. Virus SARS-CoV-2 itu menyerang bagian tubuh paru-paru, usus, dan limpa. Sesampainya di sel yang ingin diserang, virus SARS-CoV-2 itu akan menempelkan duri proteinnya ke dalam sel yang ingin diserang. Kemudian, kode genetik virus dikirimkan ke dalam sel tubuh, yang membacanya lalu memproduksinya. Tak lama kemudian, ketika virus yang diproduksi sel cukup banyak, sel tersebut akan melebur dan melepaskan virus-virus baru yang akan menginfeksi sel lain. Ketika sel organ tubuh terinfeksi, sistem imun akan teraktivasi dan sel imun akan dikerahkan. Virus SARS-CoV-2 kemudian menginfeksi sel imun sehingga terjadi miskomunikasi antar sel. Melainkan menyerang sel yang terinfeksi, sel imun alih-alih menyerang sel yang sehat dan sel imun lainnya. Orang-orang yang terinfeksi COVID-19 biasanya mengalami gejala ringan ataupun berat. Orang-orang yang mengalami gejala ringan biasanya hanya mendapat demam biasa dan rasa lelah. Sementara itu, orang yang terkena gejala berat, orang-orang yang mengidap penyakit awal seperti diabetes dan lainnya, bisa mengalami sesak napas dan tekanan di dada. Pencegahan infeksi COVID-19 itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, dan yang terbaik, adalah dengan terus waspada apabila tangan itu kotor. Kemudian, melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun ataupun cairan yang berbahan dasar alkohol. Pencegahan lainnya adalah untuk selalu menjaga jarak di tempat umum, terlebih lagi apabila ada yang sedang batuk ataupun bersin. Lebih baik lagi apabila kita mengurangi aktivitas di luar rumah sekaligus.
Tidak memegang mata, hidung, ataupun mulut adalah cara lainnya untuk mencegah penyakit COVID-19 karena ini adalah titik-titik tempat utama di mana virus dapat masuk ke dalam tubuh. Terakhir, gunakan masker jika bepergian. Masker dapat mengurangi resiko tertular hingga 70% menurut CDC di Amerika. Tetapi, jangan terjerumus ke false sense of security, karena meskipun kita telah menggunakan masker, kita masih dapat terinfeksi dan kita masih perlu melakukan cuci tangan. Saya Renaldi, Saya Mimiko, sekian. terima kasih.